Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan kajian-kajian, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan pandangan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Tentunya dalam kita menjalankan ibadah kurban ini akan ada beberapa kewajiban-kewajiban, ada kesunahan-kesunahan, ada kemakruhan-kemakruhan, dan juga ada beberapa larangan-larangan di dalam melaksanakan ibadah kurban. Terlebih lagi kalau kemudian kurban tersebut dititipkan melalui panitia-panitia yang ada di sekeliling kita. Sehingga baik bagi pengkurban ataupun juga bagi para panitia merupakan suatu hal yang penting untuk memperhatikan apa saja yang menjadi kewajiban, apa saja yang menjadi kesunahan, apa saja yang menjadi kemakruhan, dan lebih penting lagi adalah apa saja hal-hal yang menjadi larangan saat melaksanakan ibadah kurban. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa kewajiban-kewajiban saat akan melaksanakan ibadah kurban. Yaitu diantaranya adalah kewajiban bagi pengkurban atau juga bagi para panitia yang penting untuk diketahui adalah jika kurban sunnah, jadi kurbannya kurban sunnah, maka pengkurban atau istilahnya itu mudhohi wajib untuk berniat. Ya, jadi bagi para pengkurban penting untuk memperhatikan hal ini. Demikian juga bagi para panitia yang menerima hewan kurban dari warga-warga di sekelilingnya, atau panitia yang dia itu ditugaskan untuk melakukan serah terima dari para pengkurban yang ada di sekelilingnya. Wajib untuk memperhatikan tentang masalah niat dalam melaksanakan ibadah kurban. Apakah hewan yang digunakan untuk kurban ini sudah diniati untuk kurban atau belum? Atau kalau seandainya itu adalah akikoh, apakah kira-kira akikoh ini sudah diniati atau belum? Dan yang perlu diketahui juga adalah bagi para pengkurban ataupun para panitia, durasi waktu kita boleh melakukan niat kurban itu adalah sejak hewan kurban yang akan kita jadikan kurban ini sudah ditentukan. Atau bahasa lainnya itu kalau di kitab dengan istilah ifroz. Kalau hewan kurban ini sudah diifroz, sudah ditentukan atau sudah ditakyin, maka saat itulah kemudian kita diperbolehkan untuk berniat kurban. Dengan catatan hewan itu sudah terbeli. Kalau seandainya hewan ini sudah ditentukan, taruhlah misalkan pengkurban ini sudah cocok dengan salah satu hewan kurban yang ada di pasar atau ada di kandang hewan peternakan. Namun kemudian hewan ini belum dibeli, maka masih belum diperbolehkan untuk melakukan niat kurban. Dia baru diperkenankan untuk melakukan niat kurban ketika hewan ini sudah dibeli oleh pihak pengkurban atau pihak panitia telah membelinya. Jika memang panitia ini ternyata dimintai tolong oleh pengkurban untuk sekaligus membelikan hewan kurban di pasar atau membelikan hewan kurban di kandang-kandang peternakan hewan kurban. Ketika hewan ini sudah terbeli, ketika hewan ini sudah dibayar oleh pihak panitia atau oleh pihak pengkurban, maka di saat itulah pengkurban memiliki waktu dan sudah diperbolehkan untuk melakukan niat melakukan ibadah kurban. Ketika panitia itu sudah membelinya, maka hendaknya panitia memberikan informasi kepada pengkurban bahwa hewannya sudah didapatkan, hewannya sudah dibeli, dan tinggal mengangkut saja ke lokasi penyembelihan hewan kurban. Jika sudah seperti itu, maka pengkurban baru diperbolehkan untuk menggerakkan hatinya supaya berniat melakukan ibadah kurban. Dan
Durasi waktu niat ini akan berakhir sampai kapan? Sampai hewan ini disembelih oleh eksekutor penyembelihan hewan kurban. Sehingga ketika hewan ini misalkan disembelih oleh eksekutor, hingga kemudian penyembelihan ini usai, kok ternyata pengkurban belum berniat, maka hewan ini tidak bisa dipakai sebagai hewan kurban, namun dia menjadi hewan sembelihan biasa. Sehingga pengkurban tidak mendapatkan pahala kurban, namun dia hanya mendapatkan pahala penyembelihan hewan dan disedekahkan kepada orang-orang lain. Hanya mendapatkan pahala sedekah begitu saja tanpa mendapatkan pahala kurban. Karena niatnya terlambat. Hewannya sudah terlanjur disembelih, namun ternyata si pengkurban baru melaksanakan niat. Nah, ini penting untuk diperhatikan supaya para pengkurban ataupun pihak panitia tidak salah langkah lagi dalam menentukan apakah hewan ini sudah diniati atau belum dan kapankah niat itu bisa dilaksanakan. Dan hal penting lagi yang perlu untuk diketahui, pada dasarnya pihak pengkorban itu tidak perlu juga meminta tolong kepada eksekutor penyembelihan hewan untuk meniatkan pahala hewan kurban ini untuk siapa. Taruhlah misalkan pengkorban itu dia tidak mampu menyembelih hewan ini dengan sendirinya. Dia butuh tenaga orang lain, dia butuh kepada jasa orang lain, dia butuh kepada skillnya orang lain untuk melakukan eksekusi penyembelihan hewan kurban. Maka pihak pengkorban ketika dia itu diperbolehkan menghadiahkan pahala kurban ini untuk orang-orang para almarhum almarhumah, dia tidak perlu sebenarnya memberikan atau menyetorkan nama-nama almarhum almarhumah kepada tukang eksekutor supaya dia membacakan saat akan menyembelih hewan kurban. Cukup pengkorban saja yang membaca dan meniatkannya secara sendiri, secara individu, tanpa harus meminta tolong kepada pihak pengkurban. Kenapa demikian? Karena kalau sampai nanti pihak eksekutor, tukang eksekusi hewan kurban ini masih perlu membaca nama-nama almarhum almarhumah yang telah ditulis oleh pihak pengkurban, maka otomatis itu akan memakan waktu yang lama supaya hewan ini bisa disembelih. Padahal posisi hewan sudah terlanjur dirobohkan dan sudah siap untuk disembelih. Namun kemudian waktu ini menjadi molor, waktu ini menjadi panjang, ya, tidak langsung disembelih hewannya gara-gara tukang eksekusinya itu masih harus membacakan nama-nama almarhum almarhumah yang itu jumlahnya kadang juga tidak sedikit, sehingga khawatir hewan ini akan cepat untuk berontak sehingga nanti dia akan berdiri lagi dan itu akan menyebabkan semakin sulitnya hewan ini untuk bisa disembelih dengan baik dan benar. Oleh karena itu butuh kesadaran baik dari pihak pengkorban atau dari pihak panitia atau dari orang-orang yang menjadi eksekutor penyembelihan hewan kurban bahwa pembacaan nama arwah-arwah itu cukup hanya dibacakan kepada pengkurban saja, dibacakan oleh pengkurban saja, tidak harus dibacakan oleh panitia, tidak harus juga terlebih lagi kepada tim eksekutor hewan kurban ini akan disembelih supaya cepat dan segera terlaksana. Bagi orang-orang eksekutor atau tukang sembelih, dia hanya cukup melakukan kesunahan-kesunahan yaitu membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dan juga membaca takbir saat akan menyembelih hewan kurban. Tidak harus dia bersusah payah membacakan nama arwah-arwah, membacakan nama almarhum-almarhumah ketika akan menyembelih hewan kurban tersebut. Ini penting untuk diperhatikan supaya tidak salah paham dalam menanggapi, dalam melihat perkara-perkara yang seperti demikian. Berikutnya kemudian, hal yang penting untuk diperhatikan dari kewajiban-kewajiban kurban dan akikah adalah jika kurban atau akikah sunnah, maka menyedekahkan hasil sembelihan kecuali sebagian kecil saja. Nah, ini juga penting diperhatikan oleh para pengkurban supaya apa? Supaya hewan kurban yang telah dia titipkan kepada panitia hendaknya
semuanya diberikan dan disedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerima hewan kurban tersebut, menerima daging hewan kurban tersebut. Kecuali hanya sedikit saja yang perlu dia ambil dan kemudian dia konsumsi bagi dirinya dan juga keluarga yang ada di rumah. Bukan kemudian diambil secara keseluruhan atau mungkin diambil lebih dari 1/3 dari hasil sembelihan hewan kurban. Lalu kemudian sebagian kecilnya yang diberikan dan dibagikan kepada warga-warga sekitar di mana hewan itu telah disembelih. Ini merupakan tindakan-tindakan yang kurang tepat, merupakan tindakan yang perlu dijauhi. Seharusnya pihak pengkorban adalah mengambil sedikit saja dan sisanya yang 95% mungkin atau yang 90% mungkin itu dibagikan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak dari kalangan fakir miskin yang ada di sekeliling hewan ini disembelih. Ini penting untuk diperhatikan. Berikutnya kemudian, jika kurban atau akikoh nadar, berarti kurbannya kurban wajib, maka wajib harus menyedekahkan semua hasil sembelihan kepada orang fakir atau miskin yang muslim saja. Ini konsekuensi hukum ketika kurban yang dilakukan adalah kurban yang wajib atau kurban yang muncul karena sebab dinadari. Ketika kurbannya kurban wajib atau ketika kurbannya kurban yang dinadari, maka hewan kurban ini harus diserahkan secara totalitas 100%-nya kepada warga-warga sekitar yang fakir atau miskin saja. Tidak boleh sedikit pun diambil lagi oleh pihak pengkurban, atau tidak boleh sedikit pun diberikan kepada warga yang berkecukupan, warga yang kaya raya, dan juga tidak boleh sedikit pun diberikan kepada orang-orang yang non-muslim, diberikan kepada orang-orang yang kafir, sehingga mereka semuanya bisa menyebabkan kurban tersebut menjadi tidak sah, atau setidaknya para panitia berkewajiban untuk mengganti rugi daging-daging kurban yang telah diberikan kepada orang-orang yang tidak tepat sasaran. Sehingga ini perlu diperhatikan ketika kurbannya adalah kurban wajib. Perihal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah jika kurban atau akikah nadar, yang berikutnya adalah jika kurban nadar, maka wajib menyembelihnya dalam durasi antara 10 Dzulhijjah hingga akhir hari Tasyrik. Karena memang ini merupakan kurban yang wajib, kurban nadar, sehingga ketika misalkan kurban ini, hewan ini belum disembelih-sembelih hingga keluar dari hari-hari tasyrik, maka ini merupakan nadar yang diqodoi, nadar yang wajib untuk diqodoi, dan itu juga masih menimbulkan dosa karena memang ada keteledoran dari pihak panitia atau dari pihak pengkurban tidak sesegera mungkin menyembelih hewan kurban wajib ini atau hewan kurban nadar ini di hari-hari yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Oleh karena itu, dari beberapa ulasan-ulasan ini bagi para panitia terutama penting untuk memperhatikan jangan sampai amanat yang telah dia pegang, amanat yang telah dia emban justru kemudian terkhianati oleh tindakan-tindakan kecil karena muncul kecerobohan dari pihak para panitia. Sehingga panitia penting untuk memperhatikan ilmu-ilmu yang seperti ini, panitia penting untuk memperhatikan wawasan-wawasan yang seperti ini dengan harapan supaya ibadah kurban dari para pengkurban yang telah dititipkan kepada para panitia bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, inilah kiranya pembahasan dan juga ulasan yang bisa kita kaji dan kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita ulas, apa yang kita kaji, dan apa yang kita semak pada kesempatan kali ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala sehingga kita mudah dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas, terlebih lagi terkhususnya aktivitas-aktivitas yang mengajak kita, mengarahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.